One, two, three. Halo teman-teman sekalian. Hari ini kami berada di pemakaman Syekh Yusuf Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 10 orang. Perkenalkan, ini adalah Yogi Mambela, Raskia Aprilia dan Nurfadila Dwi Saputri. Lalu ada Hasmaul Husnaini dan Hasra. Kemudian ada Lilis Rupa, Andika Febrian, kemudian Andi Febrian Wahyu yang tidak ikut karena berhalangan hadir. Ada Nur Asia, lalu yang terakhir ada Andi Fitriana. Syekh Yusuf merupakan seorang wali Allah yang menuntut ilmu hingga ke Jazirah Arab. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang melawan kolonial Belanda. Langsung saja ya teman-teman, mari kita lihat pemakaman beliau yang berada di Makassar. Baiklah teman-teman, di sini kita bisa lihat tampak pemakaman beliau yang berada di dalam ruangan. Di sini kami tidak hanya melakukan dokumentasi, melainkan kami juga berziarah di makam beliau. Maka dari itu, kami berdoa terlebih dahulu. Syekh Yusuf merupakan seorang ulama yang menganut dua tarekat, yakni Tarekat Halwatiyah dan Tarekat Syadzaliyah. Pada barisan pertama makam Syekh Yusuf, terdapat 5 makam yang mengisyaratkan rukun Islam. Di sebelah sini terdapat makam Syekh Abdul Bashir yang merupakan seorang arsitek di Kerajaan Goa. Lalu ada Karaeng Panaikan yang merupakan istri dari Raja ke-19 Goa. Selanjutnya ada Sultan Abdul Jalil yang merupakan Raja Goa ke-19. Lalu di sebelah sini ada makam Syekh Yusuf. Selanjutnya terdapat makam Syekh Yusuf Abu Mahasin Al-Makassari Al-Bantani yang bergelarkan Tuan Tak Salamakari Goa. Di sebelah makam beliau terdapat makam istrinya, yakni Siti Daeng Isanga yang merupakan seorang putri dari Raja Goa ke-14. Siti Daeng Isanga berpulang lebih dulu dari suaminya. Lalu di bagian bawah terdapat makam Tan Riapang dan Daeng Kasameng. Lalu ada makam Muhammad Khabir, putra dari Syekh Yusuf. Kemudian makam Tanri Ulung, lalu makam Ilakiung, dan yang terakhir terdapat makam Puang Loeta. Lalu pada baris kedua makam Syekh Yusuf, terdapat 6 makam yang mensyaratkan rukun iman dalam Islam. Setelah menuntut ilmu di negeri Yaman, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara dan menjadi seorang mufti di Kesultanan Banten. Pada masa itu, Syekh Yusuf ditangkap oleh kolonial Belanda yang kemudian diasingkan ke Sri Lanka, lalu diasingkan lagi ke Cape Town, Afrika. Syekh Yusuf lahir pada 3 Juli 1543 dan kemudian beliau wafat di tempat pengasingannya, yakni di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1628. Di luar ruangan makam Syekh Yusuf terdapat makam-makam yang mengelilinginya. Di sini terdapat makam-makam dengan batu nisan yang sama,
yang mana makam-makam di sini telah lama meninggal, sekitaran tahun 1900-an. Makam-makam ini merupakan makam yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di bagian luar terdapat juga makam putra beliau, yakni Muhammad Saat Tubagus dan Muhammad Dajence Daeng. Di luar makam beliau terdapat makam yang berkubah, yakni makam sahabatnya yang bernama Syekh Sultan Muhammad Baitullah.